Dari semua luka terbuka yang tersisa di daratan Eurasia setelah runtuhnya Uni Soviet, Moldova tetap menjadi salah satu titik panas potensial yang paling kurang diperhatikan, namun sangat penting. Selama 2 abad, negara yang dianggap sebagai salah satu yang termiskin di Eropa ini telah terjebak dalam perjuangan antara Timur dan Barat, atau lebih tepatnya antara Eropa dan Rusia. Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin memperbesar api yang perlahan membara. Media Rusia dan beberapa media internasional melaporkan bahwa Putin mengeluarkan dekret yang mempercepat pemberian kewarganegaraan bagi penduduk wilayah Transnistria yang memisahkan diri dan bersekutu dengan Rusia, sebuah jalur tanah yang strategis di antara Moldova dan Ukraina. Langkah tersebut telah memanaskan ketegangan yang meningkat drastis sejak awal tahun dan memicu respons tegas dari Presiden Moldova, Maya Sandu. Berikut alasan Putin mengambil langkah ini, respons Moldova terutama Sandu, dan arti perkembangan ini bagi masa depan kawasan. Akar permasalahan ini langsung berasal dari runtuhnya Uni Soviet pada akhir 1980-an. Namun, ada argumen yang menyatakan bahwa masalah Moldova dengan Rusia sudah dimulai sejak tahun 1812 ketika Besarabia, bagian timur dari wilayah yang saat itu dikenal sebagai Moldavia, diserahkan kepada Kekaisaran Rusia setelah berakhirnya perang yang dimenangkan oleh Rusia. Orang Moldova umumnya tidak pernah merasa nyaman di bawah kekuasaan Rusia. Secara sejarah dan budaya, mereka lebih dekat dengan Rumania. Memang, perbedaan antara bahasa Moldova dan bahasa Rumania secara linguistik sebagian besar hanya bersifat kosmetik saja. Pada tahun 1918 setelah Revolusi Rusia, Besarabia sempat merdeka sebagai Republik Demokratik Moldavia dan bersatu dengan Rumania, namun kedaulatan itu hanya berlangsung singkat. Selama Perang Dunia II, Uni Soviet menduduki wilayah tersebut dan membentuk Republik Sosialis Soviet Moldavia. Saat Uni Soviet mulai runtuh pada 1989, warga Moldova memanfaatkan momen ini untuk kembali menuju kemerdekaan, dan disitulah masalah-masalah sekarang mulai muncul. Transnistria, wilayah seluas sekitar 1.600 mil persegi di tepi kiri Sungai Dniester, menentang nasionalisme Moldova yang sedang bangkit. Situasi memanas saat Moldova mengesahkan undang-undang yang menetapkan bahasa Moldova sebagai bahasa resmi dan mengganti alfabet Sirilik ke Latin. Sebagian besar penduduk di tepi kiri memakai bahasa Rusia untuk berkomunikasi. Jadi, warga biasa Transnistria, khususnya mereka yang berasal dari minoritas Rusia dan Ukraina yang signifikan, mungkin memang merasa khawatir akan terpinggirkan di bawah rezim bahasa yang baru, dan mereka pun mengorganisir protes. Lebih relevan lagi, Transnistria telah menjadi pusat industri Moldova di bawah pemerintahan Soviet, dan para elit di sana menjadi semakin berkuasa secara politik sebagai akibatnya. Mereka bisa melihat pertanda buruk ketika kekuasaan bergeser ke barat. Saat Moldova mengadopsi deklarasi kedaulatan tahun 1990, warga Transnistria mendeklarasikan diri sebagai Republik Otonom Moldova Dniester. Perang saudara singkat pun pecah, diperumit oleh keterlibatan tentara ke-14 Soviet yang sudah lama ditempatkan di Transnistria. Pemerintah Moldova mengeluarkan dekret yang memindahkan semua pasukan dan perlengkapan militer bekas Soviet ke Angkatan Pertahanan Moldova yang sedang dibentuk. Tentara ke-14 mengabaikannya. Presiden Rusia Boris Yeltsin lalu menempatkan pasukan itu di bawah kendali Federasi Rusia. Tentara ke-14 bergabung dengan separatis, memberi beberapa kekalahan penting pada pasukan Moldova, sehingga keutuhan wilayah daerah yang memisahkan diri itu tetap terjaga. Akhirnya, perjanjian damai ditandatangani Juli 1992 dan negosiasi penyelesaian konflik permanen pun dimulai. Sayangnya, 34 tahun kemudian, kita tampaknya masih sama jauhnya dari penyelesaian permanen dan damai. Berbagai upaya telah dilakukan di bawah pemerintahan yang silih berganti di kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian yang langgeng dan pengaturan wilayah yang dapat diterima bersama. Namun tidak ada satupun yang berhasil pada akhirnya. Kedua belah pihak saling menyalahkan atas kegagalan tersebut. Namun yang paling penting, Transnistria tetap menjadi wilayah yang sangat didominasi oleh Rusia. Secara demografis, wilayah ini terbagi hampir sama antara etnis Rusia, Ukraina, dan Moldova, dengan sedikit komunitas Gagauz dan orang Bulgaria. Bahasa resmi wilayah itu, yaitu bahasa Rusia, Moldova, dan Ukraina, mencerminkan keberagaman ini. Bahasa Rusia menjadi bahasa utama dalam pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Yang lebih penting, 1.500 tentara dari kelompok operasional pasukan Rusia di Transnistria atau OJRF tetap ditempatkan secara permanen di Transnistria.
Pasukan ini dulu diganti setiap 6 bulan, tetapi Moldova dan Ukraina telah memblokir upaya rotasi Rusia sejak tahun 2022. Kebanyakan dari mereka bermarkas di gudang amunisi Soviet yang tak terpakai di desa Kobasna. Terletak hanya sekitar 1 mil dari perbatasan Ukraina, gudang senjata besar ini adalah yang terbesar di Eropa Timur, dengan sekitar 22.000 ton perlengkapan militer yang dijaga oleh pasukan Rusia. Seperti yang Anda bayangkan, tumpukan senjata besar ini jadi masalah besar bagi Moldova dan Ukraina. Tidak ada seorang pun selain otoritas Transnistria dan Rusia yang benar-benar tahu apa yang disimpan di sana atau dalam kondisi seperti apa barang-barang itu. Sebagian besar dari itu sudah pasti melewati masa pakainya karena telah berada di sana antara 35 hingga 75 tahun. Dan apa yang terjadi di Ukraina tidak membantu situasi. Dengan perang yang sangat destruktif terjadi hanya beberapa mil dari sana, pihak berwenang khawatir akan konsekuensi dari serangan tidak sengaja ke gudang tersebut. Dengan begitu banyak amunisi yang berpotensi berbahaya disimpan di sana, Akademi Ilmu Pengetahuan Moldova menentukan pada tahun 2015 bahwa ledakan di Kobasna akan setara dengan pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki. Rusia, Ukraina, dan Moldova khawatir amunisi dan peralatan yang tersimpan di sana bisa digunakan dalam perang, berisiko menarik Moldova ke konflik. Ini adalah masalah yang sulit untuk diselesaikan karena semua pihak yang berkepentingan saling tarik-menarik ke arah yang berbeda. Orang Moldova ingin senjata dan pasukan dipindahkan, tapi hal itu tak bisa dilakukan selama perang di Ukraina masih berlangsung. Otoritas Transnistria tampaknya mempertahankan keduanya sebagai jaminan keamanan terhadap kemungkinan upaya Moldova menyatukan kembali wilayah itu dengan paksa. Orang Ukraina kemungkinan ingin membulu pasukan itu dan merebut perlengkapannya. Orang Rusia telah lama memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan mereka, seperti yang sering dilakukan pemimpin Rusia. Selama sebagian besar periode pasca kemerdekaan Moldova, isu Transnistria dibiarkan begitu saja. Pemerintah Moldova sering berganti antara rezim pro-Rusia dan yang dikendalikan oligarki. Keduanya tidak punya insentif kuat untuk menutup bab ini secara permanen. Namun, semua itu berubah drastis ketika Maya Sandu menjabat pada tahun 2020. Sandu sama sekali tidak pro-Rusia. Dia berkuasa dengan platform anti korupsi pro-Barat dan dengan tegas mengarahkan langkah menuju integrasi Uni Eropa dan mungkin NATO. Moldova menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa pada 2014. Di bawah Sandu, upaya menjadi anggota Uni Eropa semakin dipercepat. Maret 2022, Moldova mengajukan permohonan ke Uni Eropa dan mendapat status kandidat 3 bulan setelahnya. Pada Juni tahun berikutnya, Moldova menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa dan pembicaraan aksesi formal dimulai pada Desember. Referendum Moldova untuk bergabung dengan Uni Eropa diadakan pada 2024. Di tengah tuduhan campur tangan asing dan manipulasi suara oleh kelompok kriminal, khususnya Partai Rusia atau sekutunya, 50,17% memilih ya dengan selisih tipis. Setelah mendapat dukungan rakyat, upaya memenuhi syarat ketat Uni Eropa terus dilakukan, namun masalah Transnistria tetap jadi salah satu hambatan utama. Kita pernah melihat ini di Georgia dan Ukraina. Sekarang Rusia memakai taktik serupa untuk menghambat atau setidaknya menunda tanpa batas waktu harapan Moldova untuk bergabung dengan Uni Eropa. Begini cara kerja strateginya. Untuk memenuhi kriteria Copenhagen pasca 1993 yang ketat, Moldova harus membuktikan bahwa mereka memiliki demokrasi yang stabil, ekonomi pasar yang berfungsi, dan kemampuan untuk menerapkan serta menegakkan hukum Uni Eropa di seluruh wilayahnya. Seperti semua negara bekas Soviet, Moldova mewarisi ekonomi yang jelas-jelas bukan berbasis pasar, yang terjerat korupsi. Seperti banyak negara lain, para oligark mengisi kekosongan yang ditinggalkan kaum komunis, memperkuat korupsi, ketidaksetaraan, dan situasi tanpa hukum. Bukan tugas yang mudah untuk mengatasi masalah-masalah struktural besar ini sebagai negara termiskin di Eropa, bahkan dengan banyak dukungan dari Uni Eropa dan program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ukraina kemungkinan memiliki upah rata-rata terendah di Eropa, sementara Makedonia Utara, Montenegro, Andorra, dan San Marino mungkin memiliki PDB lebih kecil. Namun dalam hal ukuran yang paling signifikan, yaitu PDB per kapita berdasarkan paritas daya beli, jumlah PDB yang dihasilkan per orang dalam mata uang lokal, Moldova termasuk yang terendah di Eropa secara keseluruhan. Agar memenuhi kriteria Copenhagen, Moldova harus memperdalam reformasi peradilan, memperkuat supremasi hukum, memerangi korupsi, dan menuntaskan deoligarkisasi yang bukan tugas mudah.
Negara ini juga perlu menyelaraskan peraturannya di seluruh 35 bab negosiasi, meningkatkan administrasi publik, serta memastikan keamanan siber dan kemandirian energi. Selain itu, langkah-langkah ini harus diterapkan di seluruh wilayah negara pelamar. Itulah sebabnya, isu Transnistria menjadi hambatan utama aksesi Moldova ke Uni Eropa. Anda tidak bisa menjamin penerapan persyaratan Uni Eropa secara universal di seluruh wilayah Anda, ketika sebagian wilayah yang sangat strategis secara de facto berada di luar kendali Anda. Jangan buang waktu menonton Anda yang berharga untuk video-video yang hanya mengulang-ulang berita utama seperti yang lain. Di The Military Show, kami menyajikan cerita-cerita terpenting dan mengupas secara mendalam mengapa hal itu penting. Berlanggananlah ke channel ini jika Anda ingin tetap mengikuti perkembangan dunia militer dan urusan geopolitik. Uni Eropa kini mengisyaratkan keberadaan wilayah otonom seperti Transnistria tidak dengan sendirinya menutup peluang Moldova menjadi anggota Uni Eropa. Siprus, Inggris, dan Jerman Barat semuanya bergabung dengan Uni Eropa meskipun masih memiliki sengketa wilayah yang sedang berlangsung. Siprus masih terpecah hingga hari ini. Namun negara-negara itu masuk Uni Eropa sebelum kriteria Copenhagen saat aturan belum seketat sekarang. Penyelesaian masalah Transnistria tetap prioritas utama bagi Sandu saat mengarahkan negaranya ke barat. Bagaimana dia berencana mencapainya? Ia ingin mengintegrasikan wilayah itu ke Moldova secara damai lewat demilitarisasi, deoligarkisasi, dan demokratisasi. Dia mendorong mekanisme internasional didukung Uni Eropa untuk mengawasi transisi ini dengan alasan keberadaan pasukan Rusia yang terus-menerus menjadi hambatan keamanan besar. Dia secara tidak resmi menunjukkan tindakannya lebih keras daripada ucapannya. Moldova diwajibkan oleh konstitusinya untuk tetap netral dan tidak mengizinkan penempatan pasukan asing di wilayahnya. Mengubah status netralnya memerlukan referendum nasional. Hal itu tidak mungkin terjadi karena mayoritas warga Moldova mendukung untuk mempertahankan status netral tersebut. Sebuah jajak pendapat pada Juni 2023 menunjukkan bahwa 28% akan memilih dalam referendum hipotetis untuk mendukung aksesi Moldova ke NATO, sementara 60,3% akan memilih menentangnya. Meski tidak terang-terangan melanggar netralitas dengan memberi bantuan militer atau mengizinkan pasukan Ukraina masuk Moldova, dia tetap pendukung setia dan tegas Ukraina dalam mengusir invasi Rusia. Dan sejak Januari, bersama dengan Ukraina, dia telah semakin memperketat tekanan ekonomi terhadap Transnistria. Pada 1 Januari tengah malam, Ukraina mulai mengawasi ketat perbatasan 280 mil dengan Transnistria dan mewajibkan pemeriksaan semua pergerakan barang atau orang. Otoritas Moldova memperkuat pos pemeriksaan dan memperluas penegakan perbatasan dengan unit bergerak untuk mendukung pengawasan di luar pos tetap. Tepat 2 tahun sebelumnya, pada 1 Januari 2024, pemerintahan Sandu telah memberlakukan pajak atas impor dan ekspor ke dan dari Transnistria yang mendorong pemimpin separatis Vadim Krasnazelski untuk menuduh Moldova melakukan blokade ekonomi terhadap wilayah tersebut. Ini bukan pertama kalinya dia membuat klaim seperti itu, tapi kali ini dia pada dasarnya benar. Ditambah gangguan pasokan energi akibat subsidi gas Rusia yang tiba-tiba hilang pada Januari berikutnya, langkah ini sangat memukul ekonomi Transnistria. Pada tahun 2025, ekonomi menyusut hampir 18%, dengan produksi industri turun sebesar 27,3%, perputaran perdagangan luar negeri turun sebesar 28,5%, dan inflasi melonjak hingga 14,7%. Akibat pengendalian perbatasan baru, prospek tahun 2026 juga tidak jauh lebih baik. Blokade Ukraina dan Moldova mengubah Transnistria dari zona abu-abu yang dikelola diam-diam Rusia menjadi wilayah terkontrol, sehingga dukungan luar mudah terlihat dan dihentikan. Selama bertahun-tahun, dukungan Rusia untuk Transnistria banyak dilakukan lewat perdagangan informal, pelaku usaha yang bersimpati, dan pemeriksaan bea cukai longgar yang menghindari kendali Moldova. Dengan menutup jalur ini, Moldova dan Ukraina membuat kehadiran Rusia lebih sulit dipertahankan dan kurang efektif sebagai alat tekanan untuk menghambat integrasi ke Uni Eropa. Langkah ini membuat Putin marah dan ia menaikkan eskalasinya. Dia memudahkan dirinya secara hukum untuk mengirim pasukan Rusia ke luar negeri. Pada 13 Mei, Duma Negara Rusia mengesahkan undang-undang yang mengizinkan pengerahan pasukan Rusia ke luar negeri untuk melindungi warga negaranya yang ditangkap, ditahan, atau dituntut oleh pengadilan asing atau internasional yang tidak diakui Moskow.
Moskow tidak mengakui pemerintah Kiev sebagai sah dan tampaknya juga hampir mencabut pengakuannya terhadap pemerintahan Sandu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menegaskan langkah itu setidaknya sebagian ditujukan langsung pada Chisinau. Setiap agresi terhadap warga kami di Transnistria akan mendapat respons cepat dan memadai, ujarnya di konferensi pers. Menambahkan, Moskow siap menggunakan segala cara demi keselamatan penduduk setempat. 2 hari kemudian, pada 15 Mei, Putin mengesahkan undang-undang untuk mempercepat permohonan kewarganegaraan warga Transnistria. Undang-undang tersebut memungkinkan penduduk yang berusia di atas 18 tahun untuk memperoleh kewarganegaraan Rusia tanpa harus membuktikan pengetahuan mereka tentang bahasa Rusia, sejarah Rusia, dan perundang-undangan Rusia yang biasanya merupakan persyaratan ketat. Mereka juga tidak perlu tinggal di Rusia selama 5 tahun sebelum mengajukan permohonan. Sandu pasti bereaksi atas berita itu. Dekrit Putin menyatakan bahwa keputusan itu diambil untuk melindungi hak dan kebebasan individu serta warga negara yang dipandu oleh prinsip dan norma hukum internasional yang diakui secara umum. Sandu menolak hal ini secara tegas. Dia justru mengklaim bahwa Kremlin sedang berusaha melakukan mobilisasi tersembunyi terhadap penduduk lokal untuk memperkuat pasukannya dalam invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Dia juga menyatakan Moskow memakai kebijakan paspor untuk menekan Chisinau saat Moldova melanjutkan rencana reintegrasi wilayah itu. Dia yakin hal itu tidak akan berhasil karena mayoritas warga Transnistria ingin menjadi warga Moldova dan bergabung dengan Uni Eropa. Dalam wawancara dengan RFIDW, dia berkata, "Saya yakin yang ingin jadi warga negara Rusia sudah melakukannya dulu, dan saya tak melihat alasan orang ingin jadi warga Rusia sekarang. Banyak orang yang dulu tak punya paspor Moldova, kini sudah memilikinya. Banyak orang lebih ingin jadi warga negara Uni Eropa daripada Rusia." Dia telah mengatakan pada sebuah konferensi keamanan di Tallinn, Estonia beberapa hari sebelumnya, bahwa sejak perang di Ukraina dimulai, sebagian besar orang dari wilayah tersebut mengambil kewarganegaraan Moldova karena mereka merasa lebih aman memiliki kewarganegaraan Republik Moldova dan bukan kewarganegaraan Rusia. Apakah faktanya mendukung? Moldova dan Transnistria sama-sama mengizinkan kewarganegaraan ganda. Transnistria mengeluarkan paspornya sendiri, tetapi di luar Abkhazia dan Osetia Selatan, 2 wilayah separatis yang juga tidak diakui di Georgia, tidak ada yang mengakuinya, bahkan Rusia pun tidak. Bagi warga Transnistria yang ingin keluar wilayah, kewarganegaraan ganda wajib dimiliki. Menurut sensus tahun 2015, sekitar 475.000 orang tinggal di wilayah tersebut, dengan setidaknya 358.000 diantaranya memiliki kewarganegaraan Moldova. Sekitar 220.000 orang berkewarganegaraan Rusia dan 100.000 lainnya berkewarganegaraan Ukraina. Perhitungan sederhana menunjukkan banyak orang punya 2 atau lebih paspor. Memang benar bahwa permohonan paspor Moldova dari penduduk tepi kiri sedang meningkat, dan Sandu hampir pasti benar dalam pernyataannya bahwa daya tarik keanggotaan Uni Eropa adalah faktor utama. Lebih dari 2.000 penduduk mengajukan permohonan paspor Moldova pada tahun 2025, meningkat 50% dibandingkan tahun 2024. Namun jika melihat lebih jauh ke belakang, antara tahun 2022 dan 2023, pemerintah melaporkan bahwa 38.040 paspor telah diterbitkan, yang menunjukkan penurunan signifikan belakangan ini. Data resmi menunjukkan mayoritas warga berkewarganegaraan Moldova memperolehnya sebelum perang Ukraina dimulai, bukan sesudahnya. Meskipun benar bahwa pada tahun 2022 dan 2023 terjadi lonjakan permohonan, 330.538 penduduk atau lebih dari 90% dari total saat ini sudah menerima paspor Moldova mereka pada akhir tahun 2020. Sekarang untuk bersikap adil, tanpa bermaksud meremehkan eskalasi yang mengkhawatirkan dari langkah pemberian kewarganegaraan jalur cepat ini, ada unsur kekonyolan dalam seluruh urusan ini. Rumania telah lama menawarkan jalur cepat untuk memperoleh kewarganegaraan bagi warga Moldova karena sejarah dan keturunan yang sama. Putusan ini berdampak setara, meski mungkin berbeda niat geopolitik dengan undang-undang Rusia bagi warga Transnistria. Menurut pasal 11 Undang-Undang Rumania, warga Moldova yang membuktikan keturunan dari warga negara Rumania atau Besarabia, khususnya yang tinggal di kawasan itu sebelum 1940, dapat memperoleh kewarganegaraan Rumania dengan mudah. Proses ini biasanya berlangsung 2 hingga 3 tahun dengan beberapa pengecualian syarat tinggal dan bahasa bagi banyak pemohon. Itu keuntungan besar bagi pemohon yang berhasil. Tanpa bukti keturunan, pemohon dari Moldova harus tinggal di Rumania selama 8 tahun dan lulus ujian bahasa serta norma budaya nasional, selain persyaratan lain.
Kebijakan ini memungkinkan warga Moldova memperoleh kewarganegaraan Uni Eropa, sehingga mereka bisa bepergian tanpa visa, bekerja, dan tinggal di seluruh Uni Eropa. Mirip dengan kesempatan yang didapat warga Transnistria lewat kewarganegaraan Rusia. Tidak mengherankan, pada tahun 2020, 400-an ribu warga Moldova, lebih dari sepertiga populasi, telah memperoleh paspor Rumania dengan cara ini, termasuk Sandu sendiri. Memang, Sandu mengatakan dia akan memilih agar Moldova bersatu kembali dengan Rumania jika ada referendum tentang hal itu di negaranya. Moldova sendiri sudah pernah memilih untuk bersatu dengan Rumania 1 abad yang lalu, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Jika masalah Transnistria tak terselesaikan, penyatuan bisa jadi opsi terbaik Moldova untuk masuk Uni Eropa. Sandu lebih memilih bergabung dengan Uni Eropa sebagai Moldova yang berdaulat, tetapi jika itu tidak memungkinkan, bersatu dengan Rumania adalah rencana cadangan yang masuk akal. Seperti yang dia katakan kepada RFI 2, kita bisa bergabung dengan Rumania di Uni Eropa. Ini bukan hanya keyakinan kami, mayoritas masyarakat Moldova juga mendukung integrasi Uni Eropa. Beberapa orang mendukung penyatuan dengan Rumania. Kami kini berupaya agar Moldova masuk Uni Eropa dan berharap hal ini tercapai. Jika itu tidak berhasil karena satu dan lain hal, tentu saja kami akan mempertimbangkan opsi lain. Tujuan utama adalah menjaga perdamaian di Moldova dan memastikan Moldova tetap menjadi bagian dari dunia bebas. Waktu akan menunjukkan berapa banyak warga Transnistria yang menerima tawaran Putin. Apakah mereka akan segera masuk ke mesin penggiling daging seperti kata Sandu, dan bagaimana nasib keinginan Moldova bergabung Uni Eropa? Untuk saat ini, situasinya jelas semakin memanas dengan cepat. Kami tentu akan terus mengamati dengan seksama dan membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sementara itu, ketika Moldova menikmati kedamaian dan keamanan relatif, situasi memanas di berbagai belahan dunia. Tonton video ini tentang 5 konflik yang berpotensi memicu Perang Dunia III sebelum akhir tahun. Terima kasih sudah menonton.